Kenapa atom bisa menjadi hal yang terkenal walaupun itu sesuatu yang kecil? Jawaban yang singkat adalah karena sesuatu yang besar tersusun dari sesuatu yang kecil. Karena yang kecil menjadi sesuatu hal yang fundamental dalam menyusun hal yang besar. Sebab itulah manusia menjadi tertarik dan semakin penasaran. Jadi sekarang siapkan otakmu dan imanmu, karena kita akan menjelajahi sesuatu yang rumit, yang akan membuat kita semakin penasaran. Karena saya akan membawa Anda ke alam yang lebih dalam, bahkan nanti kalian akan mengetahui komponen apa yang menyusun alam semesta dan dirimu. Yang pertama harus Anda ketahui adalah, atom mungkin memang kecil tetapi atom masih terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron serta dikelilingi elektron-elektron yang mengorbit. Pasti Anda masih sangat singkat dengan menjelaskan hal serumit itu. Oke, benak manusia akan belum puas sampai di situ. Dengan penemuan super riset tersebut, manusia masih ingin meneliti mendalam tentang apa yang membangun elektron, proton dan neutron. Dengan pengetahuan tersebut, manusia berangkat menuju penelitian selanjutnya yaitu, apakah ada yang lebih kecil dari elektron, proton dan neutron? Dan jawabannya, masih ada. Nama sesuatu yang lebih kecil tersebut, ialah zarah. Apa itu zarah? Oke, saya jelaskan. Zarah dasarlah, yang menjadi salah satu hal penting untuk diteliti di dalam alam semesta. Elektron, proton dan neutron terdiri dari zarah. Tetapi zarah dasar masih dipengaruhi gaya nuklir kuat yaitu kuark. Dan masing-masing proton dan neutron terdiri dari 3 kuark. Zarah yang tidak bermuatan listrik atau netral itulah yang dinamakan neutron. Sedangkan proton adalah zarah yang bermuatan positif. Dan zarah yang bermuatan listrik negatif dinamakan elektron. Konon katanya zarah sudah tidak bisa dibagi lagi karena sudah menjadi satuan paling kecil. Zarah masih dibagi menjadi beberapa bagian yaitu zarah dasar dan zarah maya. Zarah dasar sama dengan apa yang sudah dikatakan tadi bahwasanya tidak bisa dibagi. Sedangkan zarah maya dalam mekanika kuantum adalah zarah yang tidak bisa dideteksi secara langsung dengan manusia. Tapi keberadaannya masih mempunyai efek yang bisa diukur. Apakah sampai di sini otak kalian sudah terasa pusing dan bingung? Itu baru sedikit penjelasan dari luasnya pengetahuan yang ada. Oke, kita lanjut. Dengan menggunakan metode koherensi, saya mencoba menggabungkan apa yang dijelaskan sains terhadap zarah, dengan apa yang pernah terlintas di pikiran saya terhadap kata zarah. Apakah mungkin zarah yang dijelaskan agama, khususnya agama Islam terhadap analogi, atau pengertian sesuatu yang paling kecil itu benar zarah? Semua akan menjadi lebih kompleks untuk menggunakan data tersebut sebagai landasan berkelanjutan untuk menemukan kebenaran yang begitu mengasihkan dalam menjelajahi ilmu pengetahuan. Karena agama yang menjadi metode menjalani kehidupan bisa diteliti melalui sains walaupun terkadang dogma perbedaan yang masih terus menghantui para pemikir terhadap agama dan sains. Dengan kesamaan korespondensi di antara penjelasan zarah yang dijelaskan agama dan sains tersebut, itu menjadi hal yang sangat membuat saya membuka pikiran lebih luas terhadap kedua jalan tersebut. Sebentar, sepertinya saya mempunyai data yang sama secara perspektif saya tentang hubungan agama dan sains yang menjelaskan tentang cahaya. Tapi penjelasan cahaya tidak lengkap kalau tidak merambat dan memasuki teori fisika yang ada. Albert Einstein dengan teori relativitas yang dia buat bisa menambah kelengkapan cara pandang alam semesta. Relativitas mengajarkan kita dengan apa itu hukum alam, bahwasannya di dalam relativitas menjelaskan hukum fisika akan berbeda ketika ruang dan waktu yang ada juga berbeda. Ini cukup rumit. Oke, dengan aksioma itu, saya mempunyai tanggapan terhadap dimensi lain. Ketika ruang dan waktu berbeda, apakah bisa dikatakan dimensi lain? Sampai sini pasti kalian bingung, dimensi lain apa yang dimaksud di sini. Tetapi penjelasan tentang ruang dan waktu akan lebih lengkap di bab ruang dan waktu. Karena supaya tidak terlalu melebar penjelasannya, jadi tidak saya jelaskan di part ini, tetapi tenang, insya Allah saya jelaskan di part lain. Dan di sini saya akan lebih menyajikan tentang yang utama sebagai bahasan, yaitu rumus I sama dengan mc kuadrat, yang menjadi teori dasar bahwa cahaya dengan kecepatan 300.000 km per detik bisa membuat cahaya menjadi sesuatu yang tercepat di alam semesta. Tapi sebelum kita lanjut membahas tentang cahaya,
ada baiknya mengetahui apa landasan yang menjadi gagasan dasar eksperimen dan daya pikir terhadap cahaya. Teori relativitas Einstein yang mencakup kesatuan materi dan energi, yang melalui rumus formula I sama dengan mc pangkat 2 dan kita ketahui bahwa E adalah simbol energi dan adalah massa, dan C adalah konstanta cahaya. Pada subatom ada partikel yang bisa dibagi dan ada yang tidak. Materi itu sifatnya konstan, sekaligus terputus. Energi dan materi, dalam kata lain, adalah aspek dari fenomena yang sama. Yang kita ketahui massa yaitu energi yang membeku, sedangkan energi adalah senyawa yang dibebaskan atau aktif. Dan bisa disimpulkan bahwa massa dan energi adalah suatu hal yang sama, atau dengan kata lain massa dan energi tidak jauh berbeda. Hanya saja berbeda pada keadaan kontemporernya. Massa yang ada yaitu sebentuk energi yang terfokus atau terkurung dalam sebuah objek. Dan energi adalah sebentuk massa yang dibebaskan. Jadi bisa disimpulkan secara garis besar yaitu energi adalah materi dan materi adalah energi. Dalam keadaan lain materi bisa dipecah menjadi bentuk energi yang lain. Perkiraan sains ada 10 pangkat 80 partikel yang diketahui di alam semesta. Tetapi apa yang tampak sebagai sejumlah partikel yang berbeda pada energi rendah semua itu ternyata sebenarnya jenis partikel yang sama tipenya. Hanya keadaan yang membuatnya menjadi berbeda. Dengan apa yang ada dalam teori relativitas Einstein semoga dapat menambah daya metode penelitian yang kita alami. Kita lanjut ke pembahasan inti, dan sekali lagi ini sangat-sangat kompleks. Cahaya bisa dikatakan gelombang. Selama waktu ratusan, bahkan berabad-abad lamanya banyak manusia yang berpikir tentang cahaya. Suatu hal yang sangat menarik untuk dipikirkan dan dibahas karena cahaya menjadi dasar alam semesta. Cahaya merupakan wujud dari energi yang bergerak dalam bentuk gelombang. Dasar komponen di dalam cahaya adalah listrik dan medan magnet. Secara singkat cahaya terdiri atas medan listrik dan medan magnet. Bisa juga dikatakan cahaya adalah gelombang radiasi elektromagnetik. Penjelasan yang merumitkan kepala apalagi jika dibahas dengan detail secara fisika. Tetapi kita coba pahami dengan analogi yang sederhana, seperti gelombang yang berada di air. Nah, ketika air laut bergelombang ada cekungan naik turun di setiap gelombangnya, dan itulah yang dinamakan wavelength. Sifat yang dimiliki cahaya seperti gelombang tersebut. Cahaya memiliki karakter di dalamnya. Wavelength menyebabkan cahaya memiliki energi lebih besar dan juga mempunyai energi yang lebih kecil tergantung jarak wavelength yang dimiliki. Empiris manusia khususnya mata mampu mendeteksi elektromagnetik dan spektrum yang ada. Dan ketika manusia dapat mendalami dan mempelajari spektrum atau gelombang yang ada di alam semesta, kemungkinan besar manusia dapat mengetahui tentang kumparan yang sangat kecil di alam semesta. Tetapi keterbatasan indera penglihatan manusia menjadikan keterbatasan untuk mengetahui terhadap sebagian besar dari spektrum yang ada di alam semesta. Tetapi dengan pengetahuan dan ilmu, manusia bisa membuat alat yang mampu membuat usahanya terhadap rasa keingintahuan yang ada menjadi lebih bisa terpenuhi seperti adanya alat yang bernama teleskop. Seiring perkembangan akal manusia dengan kurun waktu yang lama teleskop yang ada semakin canggih dan mumpuni untuk melihat spektrum cahaya yang sebelumnya belum bisa dilihat oleh mata manusia. Sekarang bisa dilihat melalui teleskop yang ada. Sekarang bagaimana proses cahaya terbentuk dan komponen apa saja yang mendukung terjadinya cahaya. Tapi sebelum berlanjut menjelaskan pertanyaan saya, dan supaya tidak bingung, bahwasanya hal yang akan dijelaskan, pastinya masih bersangkutan dengan apa yang dijelaskan sebelumnya di bagian penjelasan tentang E sama dengan mc kuadrat. Pertama yang terjadi, adalah ketika materi menghimpun daya yang bernama energi, atau dipaparkan dengan energi dengan cara dipanaskan termodinamika entropi, maka materi yang menerima himpunan tersebut akan mencoba melepaskan energi yang terkurung. Dan satu-satunya cara untuk melepaskannya adalah dengan cara melepaskan energi yang terkurung dalam bentuk cahaya. Sedangkan warna cahaya yang dipancarkan materi bisa ditentukan oleh temperatur dari materi tersebut saat materi menampung energi. Sekarang objek yang temperaturnya lebih tinggi akan memancarkan cahaya dengan wavelength yang lebih pendek. Sedangkan objek dengan temperaturnya yang lebih rendah akan memancarkan energi yang lebih rendah dengan wavelength dengan jarak yang lebih panjang. Dengan contoh singkatnya adalah ketika objek seperti jarum yang dipanaskan dengan waktu yang terus berangsur dengan saat yang sama atau bersamaan dengan itulah, objek jarum akan menerima energi panas yang terhimpun di dalamnya, yang semakin lama akan menimbulkan warna cahaya.
Jika semakin tinggi energi yang disalurkan ke objek, pastinya yang terjadi adalah objek akan terus berangsur mengalami perubahan yang menjadikan cahaya yang menuju ke warna ungu. Proses tersebut berjalan dengan seiringnya temperatur yang diterima semakin tinggi, atau bisa dikatakan gelombang yang semakin pendek dengan energi yang besar. Dengan hukum yang terjadi di dalam proses cahaya tersebut, bisa dijelaskan bahwa warna yang mempunyai wavelength yang panjang mempunyai warna yang merah dengan energi yang rendah. Sedangkan wavelength yang mempunyai jarak yang pendek akan berwarna ungu dengan energi yang tinggi. Tetapi ada warna lain yang berada di antara merah dan ungu, yaitu seperti warna kuning, hijau, dan biru adalah warna yang mempunyai wavelength yang sedang. Alam semesta terdiri dari banyak warna, dan warna-warna tersebut diakibatkan adanya cahaya. Dengan data yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kemungkinan besar pengetahuan terhadap banyak objek di luar angkasa bisa diriset dan dianalisa melalui warna cahaya yang ada. Dan komponen objek yang diteliti bisa diketahui melalui komponen yang ada pada warna cahaya tersebut. Bahkan jarak dan waktu objek ke objek bisa diketahui, bahkan jarak yang ukurannya miliaran tahun pun bisa diketahui. Cara yang dilakukan adalah mengukur wavelength yang mempengaruhi warna yang dipancarkan dari objek yang ada dari tempat mengamatinya. Perbedaan wavelength yang sangat-sangat sedikit berbedanya. Tetapi dengan cara apa dan bagaimana gelombang cahaya tersebut bisa diketahui? Apakah ada alatnya? Ya, benar, memang ada alatnya, dan alatnya bernama spektrometer. Dengan adanya alat tersebut, cahaya yang ada bisa diukur dengan akurat walaupun atom yang kecil. Dengan kegunaan alat ini, kita bisa mengetahui komponen cahaya apa yang telah dipancarkan suatu objek, apakah hidrogen, helium, atau litium, dan seterusnya. Tetapi saya masih ingin memberitahu adanya teori yang ada tentang cahaya. Lagi-lagi kita harus mempunyai data yang cukup terhadap masalah yang ada untuk memecahkannya. Apa yang dimaksud spektrum tak terlihat, dan apakah benar spektrum tidak terlihat tersebut mempunyai intensitas ultraviolet? Ternyata ultraviolet adalah gelombang wavelength yang mempunyai energi yang sangat tinggi dan sangat sulit menemukan warna api yang mempunyai warna ungu. Benda panas sulit mencapai spektrum warna ultraviolet. Bahkan matahari yang kita lihat dan rasakan panasnya hanya mempunyai daya ultraviolet sekitar 10%. Bumi mendapatkan sinar ultraviolet dari matahari dengan jarak yang jauh, hanya mempunyai sepertiga dari sinar ultraviolet matahari. Masih dengan cahaya, apakah cahaya sebenarnya gelombang atau terdiri dari materi? Ternyata ada yang terdiri dari materi dan ada yang non-materi. Tapi sebelum itu, pahami dengan apa yang ada dalam atom lebih lanjut dan pahami terlebih dahulu konsep yang ada. Atau memang sudah kita bahas tadi, tetapi ini kelanjutan yang penting untuk diketahui. Apakah Anda tahu ternyata di dalam atom itu tidak ada apa-apa atau kosong, tetapi kita tertipu dengan bentuk yang terlihat karena kita tidak menelitinya lebih dalam. Diketahui di dalam atom ada proton, neutron, dan elektron. Ternyata antara proton, neutron, dan elektronnya mempunyai jarak yang lumayan jauh di antaranya. Mungkin kita akan sekali lagi bingung, apakah partikelnya nyata atau tidak? Saya sedikit mempunyai kecurigaan terhadap apa yang diberikan informasi oleh ilmuwan yang ada. Karena ada kemungkinan data informasi tentang semua hal itu bisa saja dirahasiakan supaya manusia awam tidak mengetahui hal yang sebenarnya. Tetapi hal itu hanya dugaan sementara saya terhadap apa yang terjadi, dan ada kemungkinan lain bahwa apa yang dirahasiakan bisa saja demi kebaikan bersama. Max Planck, seorang yang menemukan teori kuantum muncul karena ketika itu ada teori tentang ultraviolet yang salah. Penjelasan latar belakang terjadinya kuantum. Singkatnya, bahwa cahaya itu adalah gelombang, ternyata yang sebenarnya ada intensitas lain, yaitu cahaya adalah partikel. Nah loh, jadi yang benar gelombang atau partikel? Karena cahaya adalah partikel. Ada komponen yang membuat partikel-partikel di matahari. Ada yang terdiri dari ultraviolet, yaitu 10%. Jika energi matahari adalah gelombang, yang terjadi panas yang ada akan mengalami kenaikan panas menuju ultraviolet, bisa-bisa semua terbakar dengan sinar matahari. Ternyata ada batas maksimum untuk benda panas mencapainya. Warna biru sampai ke ungu itu dengan frekuensi tinggi yang menyebabkan benda panas sulit untuk mencapainya. Jadi dari situlah Max Planck membuat teori baru yang sesuai apa yang terjadi seperti faktanya, yaitu cahaya adalah partikel. Pada dunia fisika, teori kuantum adalah tingkatan yang paling tinggi. Karena kuantum mempelajari hal yang paling kecil atau bisa disebut subatomik
yang lebih tepatnya mempelajari bagaimana zarah-zarah di subatomik berperilaku. Banyak hal yang misterius yang membuat para ilmuwan kebingungan dengan apa yang terjadi di dunia kuantum. Alam kuantum yang sangat rumit tetapi sangat menarik dipelajari karena itu komponen utama alam semesta. Di dalam kuantum, menyebabkan kita memahami dunia yang disebut metafisik dan fisik karena ada yang bersifat seperti gaib. Gaib yang dimaksud adalah gaib yang berarti sesuatu hal yang tidak atau belum diketahui secara pasti. Seiring berjalannya waktu, apakah nantinya kuantum menjadi titik awal dari peradaban yang sangat canggih dengan menggunakan banyak teori dan pengetahuan dari apa yang ada di dalam fisika kuantum. Karena dunia khususnya teknologi sekarang masih menggunakan sampai di titik nano belum sampai kuantum. Dan saya yakin dengan hal itu. Dalam teori kuantum, dengan gagasan yang diberikan Max Planck, bahwasanya untuk merumuskan cahaya yang ada, kita harus memandang cahaya sebagai partikel, dan Max Planck menyebutnya dengan kuanta. Dari kata inilah kata kuantum itu berasal. Ternyata pada waktu Max Planck meneliti gelombang radiasi tersebut, Einstein juga pada saat itu sedang menjalani dan meneliti tentang efek yang terjadi di dalam fotolistrik dengan mengukur yang terjadi apa yang terjadi dengan gelombangnya bukan dari intensitas yang ada. Dengan analogi lain, bisa dicontohkan pada elektron yang diberikan cahaya, seperti cahaya yang terang berwarna kuning, sangat sulit menggerakkan elektron yang ada. Sedangkan cahaya berwarna biru, walaupun redup bisa menggerakkan elektron dengan mudah, dan sebab itulah Einstein beranggapan bahwa kejadian ini hanya bisa disebabkan ketika cahaya yang ada adalah partikel. Dari situlah nama foton muncul. Ketika dua teori ini ada, semakin bingung dengan dunia fisika yang ada, seperti fakta yang ada bahwa cahaya yang kita pandang gelombang ternyata adalah partikel. Ada hal yang membuat bingung dunia fisika, yaitu tentang elektron. Ternyata ada dua sisi, yaitu elektron yang disebut dengan partikel mempunyai sifat gelombang. Sedangkan waktu itu, elektron pertama dikenal sebagai partikel. Einstein mengungkapkan bahwa ada kalanya kita menggunakan berapa teori. Sekarang kita dihadapkan dengan masalah baru, dengan gambaran realitas yang bertolak belakang. Secara terpisah, mereka tidak bisa menggambarkan fenomenanya secara utuh. Tetapi ketika digabungkan, ternyata bisa. Dengan perkataan yang ada, Einstein membuat konsep yang bernama dualisme gelombang partikel. Inilah yang menjadi inti dari teori kuantum yang ada sekarang. Dualisme gelombang partikel. Singkatnya ada dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang cahaya adalah sebagai gelombang dan sudut pandang cahaya adalah foton sebagai partikel. Dan mana yang sebenarnya terjadi memang sangat membingungkan. Tetapi coba kita mengerti dengan informasi yang ada. Apakah yang dimaksud dengan gelombang? Secara singkatnya gelombang bisa diartikan non-fisik. Gelombang bisa merambat dalam ruang atau dalam contoh lain elektromagnetik. Dan gelombang tidak bisa diukur menggunakan hukum fisika Newton. Bagaimana dengan partikel? Kita akan mengetahuinya. Partikel singkatnya adalah berbentuk fisik atau berwujud. Dengan teori dualisme gelombang partikel tersebut, banyak eksperimen yang ada untuk menguji kebenaran tentang teori tersebut. Double slit eksperimen adalah yang paling terkenal di kalangan ilmuwan. Teori ini pertama kali digunakan atau diterapkan oleh ilmuwan yang bernama Thomas Young. Untuk mengetahui kebenaran cahaya adalah gelombang dan cara yang digunakan adalah dengan memperhatikan gelombang pada air yang melalui celah dua lubang. Hasilnya gelombang itu terpecah menjadi dua celah yang saling bertabrakan ketika puncak gelombang bertemu dengan puncak gelombang. Hasilnya puncak gelombang semakin tinggi, tetapi berbeda dengan puncak gelombang yang bertemu dengan gelombang lemah akan menyebabkan puncak gelombang menghilang dan pola yang dihasilkan menjadi garis putus-putus. Penyebutan dari gelombang yang terputus-putus tersebut dinamakan pola interferensi. Dengan eksperimen dengan gelombang yang ada di air tadi, Thomas Young membuat eksperimen yang berbeda, tetapi dengan cara yang sama, cuma tidak menggunakan media air, tetapi menggunakan cahaya dengan cara menangkap hasil dari cahaya dengan menggunakan layar, dan yang dihasilkan adalah pola interferensi. Ini yang menjadikan pembuktian cahaya adalah gelombang. Lanjut dengan cahaya yang disebut partikel, ketika terjadinya percobaan eksperimen dengan menggunakan foton, dan foton atau partikel cahaya yang ditembakkan kedua lubang sama seperti yang tadi dilakukan oleh cahaya gelombang. Dan hasil yang mengejutkan yaitu partikelnya membentuk pola seperti gelombang interferensi, yang sama seperti pada percobaan cahaya gelombang.
Anehnya partikelnya seperti membelah diri ketika melewati celah, dan menyatu lagi ketika sudah melewati celah yang mendarat di layar. Hal yang seperti ini sulit dimengerti dan membuat dunia kuantum sangat rumit. Keinginan tahu para ilmuwan tidak sebatas itu. Mereka masih terus meneliti dengan berbagai cara. Salah satunya menaruh metal detektor yang berada dekat di celah tersebut, supaya bisa mendeteksi lebih lanjut kejadian yang dialami partikel tersebut. Tetapi anehnya, yang terjadi pada hasil yang ditunjukkan di layar hanya menunjukkan 2 garis, bukan interferensi. Apakah menaruh metal detektor di dekat partikel tersebut bisa mempengaruhi partikel yang ada? Dan jawaban mengejutkan dari hasil tersebut ialah ternyata metal detektor memanglah berpengaruh. Ketika metal detektor dicabut, partikel yang ada membentuk gelombang interferensi lagi, seakan-akan partikel yang ada tahu bahwa dia sedang diawasi. Misteri yang telah menjadikan para ilmuwan kebingungan dengan keadaan. Yang menjadi misteri adalah foton bisa menjadi partikel ketika kita mengamatinya. Ketika tidak diamati atau tidak ada yang mengamati, foton akan menjadi gelombang lagi dan menjadi sesuatu yang abstrak. Jangan-jangan dugaan saya benar bahwa sesuatu yang abstrak itu tidak ada, yang ada hanyalah ketidakmengertian kita tentang sesuatu yang abstrak. Bisa saja ketika kita sudah mengerti dan mengetahui sesuatu yang abstrak tersebut lebih mendalam, ternyata yang abstrak itu sudah tidak menjadi abstrak lagi karena sudah diketahui dan dimengerti.